Saya sudah menduga sebelumnya bahwa mereka ini akan menentukan saudara Damas untuk berpidato dalam perayaan ini. Karena dia memang tukang pidato dan ahlinya. Mengapa? Nah, ini sama ini. 25 tahun yang lalu setelah saya tak bisa di Pagal, saya misa perdana di kampung. Dan ketika protokol mengatakan sekarang kita dengar kata sambutan dari yang mewakili Minister Provinsi OFM Indonesia. Damas waktu itu berdiri dan memberi sambutan. Mewakili provinsial, padahal dia baru selesai postulan dan belum masuk. Tapi begitu yakin. Karena saya sudah dengar tugas saya magister di Pagal, saya dalam hati ini anak kalau omong sembarang saya bisa coret namanya. Tapi karena dia begitu yakin menyampaikan sambutannya seperti tadi, maka umat di tempat saya mengatakan, oh betul dia mewakili provinsi. Kalau tadi tidak ditentukan dia mewakili kelima saudara, mungkin dia akan mewakili saya juga. Terima kasih saudara Ramas, dan terima kasih saudara Frumens yang sudah memberi inspirasi di dalam khotbah. Saudari dan saudara, sharing dari saudara Fruman meneguhkan kita semua. Tidak hanya mereka mengalami kasih Tuhan, tapi kita semua mengalami kasih Tuhan. Ada satu kalimat yang lebih awal sebelum ayat yang mereka kutip sebagai moto dari perayaan mereka ini. Kalimat itu berbunyi begini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bukan kasih yang sementara, bukan kasih yang abal-abal, tapi kasih yang kekal. Dan sejak itu Tuhan setia sampai kekal mengasihi kita semua. Dan itu yang kita alami dalam kesaksian hidup kelima saudara ini, bahwa mereka mengalami kasih setia Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan salam ini kepada saudara-saudaraku seprovinsi, Santo Mikael Malaikat Agung, atas perayaan pesta hari ini pelindung provinsi. Para saudara yang hadir di sini, apakah ada live streaming atau tidak, tapi juga para saudara yang tersebar di seluruh Nusantara dalam tugas perutusan persaudaraan, kita berbahagia karena hari ini dalam perayaan pelindung provinsi kita juga menimba kekuatan dari Malaikat Mikael yang gagah perkasa melindungi persaudaraan kita mulai dari bumi Nusantara ini sampai ke bumi Lorosai Fondasi Timor Leste. Selamat berbahagia untuk perayaan pelindung provinsi kita. Dan memang tepat tahun ini perayaan mereka ini dilingkupi, dibingkai dengan begitu banyak perayaan di dalam Ordo. Juga 40 tahun kami OFM sebagai provinsi di Indonesia tahun ini. Kelima saudara saya yang saya kasihi, saya atas nama seluruh persaudaraan, saudara-saudara kita menyampaikan terima kasih untuk kesetiaan mereka 5 minus 1 yang masih di Papua. Ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang penuh kasih, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kesanggupan mereka, juga bukan karena berbagai kemampuan yang ada pada mereka, tapi mereka memiliki kasih dan kesetiaan karena mereka telah mengalami kelimpahan kasih setia dari Tuhan, yakni kasih yang kekal untuk seluruh sejarah hidup mereka.
Para saudaraku, terima kasih untuk teladan kesetiaan ini. Ya, jalan masih panjang. Sepanjang perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji. Satu panutan kita yang patut kita teladani adalah Santa Maria yang bergelar Virgo Fidelis. Dia adalah perawan yang paling setia. Padanya kita berdoa juga untuk memohon kesetiaan itu bagi kita para saudara Dina di provinsi ini. Dan panutan yang lain adalah dia yang telah mewariskan kepada kita jalan kedinaan ini, Bapak Serafik Santo Fransiskus dari Assisi. Terima kasih saya mengisi perayaan 25 tahun imamat saya dengan ziarah ke Assisi beberapa waktu yang lalu. 1 minggu yang lalu bersama 3 saudara yang juga hadir di sini untuk merefleksikan jalan panggilan, mengalami rahmat spiritual Santo Fransiskus, dan kesetiaan Santo Fransiskus itu justru nampak dari tempat-tempat yang kami kunjungi. Begitu setia kepada Tuhan, begitu setia dan mengasihi Yesus. Para saudara, dan mungkin ada umat bertanya, tahun ini agak lain. Biasanya para saudara OFM merayakan pesta hidup membiara dan imamat. Tahun ini tidak, untuk yang imamat. Bulan Mei sebenarnya sudah terinspirasi pada Kapitel Jenderal yang kami hadiri di tahun 2021, bicara tentang klerikalisme di dalam persaudaraan. Dan kemudian pada bulan Mei yang lalu saya menghadiri pertemuan para presiden konferensi di Kuria Generalat, dan masih dibicara lagi soal klerikalisme dan feudalisme di dalam persaudaraan yang mengaburkan identitas. Di dalam perjalanan pulang saya berefleksi tentang persaudaraan ini di provinsi. Dan pada akhir bulan Mei dalam rapat definitorium saya sharing tentang pergumulan refleksi saya ini dan mengatakan, apa betul persaudaraan mesti merayakan imamat para saudara? Padahal kita ini saudara Dina. Saudara Bruder merayakan 1 kali saja sebagai saudara Dina, erat hidup membiara. Lalu para imam masih merayakan lagi 2 kali di dalam persaudaraan. Saya kira makin lama nanti identitas kedinaan kita kabur. Maka memang kita hanya merayakan perayaan-perayaan hidup membiara. Tidak dilarang para saudara bisa merayakan perayaan imamat dengan memohon umat mendoakan atau dengan cara apapun. Tapi untuk persaudaraan kita merayakan hidup membiara sebagai identitas kedinaan kefransiskanan kita. Karena itu saya mau menyampaikan terima kasih kepada pertama kelima saudara yang merayakan 25 tahun hidup membiara sebagai saudara Dina. Profesiat dan terima kasih untuk teladan kesetiaan dan ketekunan dalam hidup dan karya pelayanan. Dan mari kita berjalan bersama-sama di dalam persaudaraan. Yang kedua, untuk keluarga kelima saudara jubilaris ini, baik keluarga yang sempat hadir dalam perayaan syukur di tempat ini maupun mereka yang tidak sempat hadir, terima kasih, dukungan doa keluarga sangat dibutuhkan. Terima kasih yang ketiga untuk semua saudari-saudara, Bapak Ibu, para suster, bruder, frater, dan para romo. Terima kasih atas kehadiran yang meneguhkan dan mendukung
para saudara kami dalam pembaktian hidup sebagai saudara Dina. Dan akhirnya terima kasih untuk panitia Panti Asuhan Vincentius Putra, Persekolahan Fransiskus, umat paroki Keramat, Paskalis, dan Depok kan? Ya. Dan ya. Oh ya. Dan Cipanas, Cianjur dan Cipanas untuk keterlibatan mendukung seluruh perayaan ini. Terima kasih berlimpah, Tuhan memberkati Pak C. Ebene.